Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Zahira Ruswaima dari PAI kelas 2B akan menjelaskan tentang analisis kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka pada matkul media pembelajaran. Yang pertama mengenai kurikulum K13. Kurikulum K13 ini merupakan revisi kurikulum terakhir setelah 10 kali mengalami perubahan kurikulum yang mendasar. Proses perubahan kurikulum tersebut pada satu sisi itu dapat dipahami sebagai suatu dinamika konstruktif, mengingat setiap pakar pendidikan dan pengambil kebijakan itu memiliki pandangan yang beragam dalam memandang pendidikan. Selain itu, perubahan kurikulum adalah sesuatu yang harus dilakukan. Memang harus dilakukan secara berkelanjutan karena merupakan suatu konsekuensi logis atas tuntutan dan tantangan zaman. Kemudian, kurikulum 2013 ini berakar dari landasan filosofi bangsa Indonesia, landasan sosiologis, psikopedagosis, teoritis, di mana dapat dirangkum dalam tujuan kurikulum 2013, yaitu tujuannya adalah untuk mempersiapkan manusia Indonesia atau peserta didik Indonesia itu agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan mampu mengikuti peradaban dunia. Kemendikbud melalui kurikulum 2013 ini merumuskan pembelajaran abad 21 sebagai paradigma baru dalam institusi pendidikan yang menekankan pada kemampuan peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber, merumuskan masalah, berpikir analitis, dan kerjasama, serta berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Setelah itu, kelemahan dari kurikulum K13. Kelemahan yang pertama yaitu kurikulum K13 ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, karena penekanan pengembangan kurikulum hanya didasarkan pada orientasi pragmatis. Selain itu, kurikulum 2013 ini tidak didasarkan pada evaluasi dari pelaksanaan kurikulum tingkat satuan atau KTSP 2006, sehingga dalam pelaksanaannya itu bisa membingungkan guru dan pemangku pendidikan. Pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa itu memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 2013 ini. Guru juga tidak pernah dalam kurikulum 2013 ini, guru itu tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013 ini. Selain itu, keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013 ini sulit dicapai karena kebijakan UN atau ujian nasional masih diberlakukan. UN itu hanya mendorong orientasi pendidikan pada hasil dan sama sekali tidak memperhatikan proses pembelajarannya. Hal ini berdampak pada dikesampingkannya mata pelajaran yang tidak diujikan pada UN. Padahal, mata pelajaran non-UN itu juga memberikan kontribusi besar untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Elemen penting lainnya pada pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial dalam mata pelajaran bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar. Dewan Pendidikan DIY itu menilai langkah ini tidak tepat karena rumpun ilmu mata pelajaran itu berbeda. Karena melihat kelemahan-kelemahan ini, Dewan Pendidikan DIY itu meminta pemerintah untuk melakukan desain ulang kurikulum 2013. Desain ulang terhadap kurikulum 13 ini memang perlu dilakukan dengan dan seharusnya turut melibatkan guru, karena guru itu menjadi unsur penting dalam kurikulum baru itu. Setelah itu, bagaimana dengan kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka ini merupakan program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud RI yang dirancang oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Nadiem ini membuat kebijakan Merdeka Belajar bukan tanpa alasan. Pasalnya, penelitian program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2019 waktu itu menunjukkan hasil penilaian pada peserta didik Indonesia itu hanya menduduki posisi ke-6 dari bawah. Untuk bidang matematika dan literasi, Indonesia itu menduduki posisi ke-74 dari 79 negara. Menyikapi hal itu, Nadiem itu membuat gebrakan penilaian dalam kemampuan minimum, meliputi literasi, numerasi, dan survei karakter. Literasi bukan hanya untuk
mengukur kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis isi bacaan beserta memahami konsep di baliknya. Kemudian tujuan dari kurmet, kenapa kok tujuan dari kurikulum merdeka ini adalah untuk membuat pembelajaran itu agar lebih bermakna. Adapun secara umum program ini bukan untuk menggantikan program yang sudah berjalan, tetapi tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki sistem yang sudah ada. Merdeka Belajar ini digagas oleh Kemendikbud menawarkan proses pembelajaran yang lebih sederhana. Misalnya dalam hal RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru itu tidak perlu terlalu banyak dan rumit seperti sebelumnya. Kemudian dalam hal sistem zonasi yang memang sudah berlaku sejak lama, itu tetap diberlakukan dengan tentunya lebih luas dalam pengimplementasiannya. Kemudian yang ketiga, melalui mulai tahun 2021, ujian nasional yang selama ini menjadi beban bagi pelaku pembelajaran diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Setelah itu, ujian sekolah berstandar nasional atau USBN itu dialihkan menjadi asesmen berkelanjutan seperti portofolio, tugas kelompok, karya tulis, praktikum, dan sebagainya. Jika sebelumnya telah dijelaskan bahwa penilaian dalam Merdeka Belajar ini diarahkan pada asesmen berkelanjutan, maka dapat disepakati bahwa asesmen autentik yang pernah diimplementasikan pada kurikulum 2013 masih relevan untuk diintegrasikan dengan program tersebut. Dan konsep kurikulum Merdeka Belajar yaitu pembelajarannya berbasis proyek yang bertujuan mengembangkan soft skill serta karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian fokus pada materi esensial sehingga ada waktu untuk pembelajaran mendalam untuk kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Setelah itu fleksibilitas guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi berdasarkan kemampuan para peserta didik. Keunggulan dari kurikulum Merdeka ini adalah lebih sederhana dan mendalam. Kurikulum ini berfokus pada materi esensial serta pengembangan kompetensi peserta didik. Pada fasenya, proses pembelajaran ini akan lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru serta menyenangkan. Kemudian lebih merdeka. Keunggulan dari kurikulum Merdeka Belajar ini adalah dihilangkannya peminatan bagi peserta didik jenjang SMA. Peserta didik dapat memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Guru juga diharapkan mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Kemudian lebih relevan dan interaktif. Proses pembelajaran keunggulan dari kurikulum Merdeka ini adalah melalui kegiatan proyek yang akan memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual. Selain itu, Merdeka Belajar juga kurikulum MBKM ini yang merupakan kurikulum terbaru di Indonesia ini memiliki lebih menekankan proses kegiatan pembelajaran di luar dan di dalam kampus. Hal ini dapat diketahui dari pematangan 8 kegiatan pembelajaran, yaitu pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, studi atau proyek independen, dan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik yang merupakan inti dari perubahan kurikulum. Dari sisi penilaian, MBKM memfokuskan penilaian karakteristik untuk menanamkan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, instrumen penilaiannya pun ada yang dikembangkan bahkan diubah untuk memperbaiki mutu pendidikan dan output lulusan yang sesuai dengan dunia industri, dunia usaha, persiapan karir, dan masa mendatang sesuai dengan perkembangan zaman. Dan evaluasi kurikulum ini memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Tanpa adanya evaluasi, kita tidak akan tahu kelemahan dan kekuatan dari dalam perencanaan maupun proses implementasi kurikulum yang telah digunakan, dan menjadikan hal tersebut sebagai umpan balik oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti halnya orang tua, guru, pengembang kurikulum, masyarakat, dan lain-lain, sehingga hal tersebut bisa dijadikan acuan untuk perbaikan dan pengembangan kurikulum yang akan datang, sehingga peserta didik itu mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dengan seefektif mungkin. Adapun indikator kinerja yang dievaluasi adalah efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan program. Evaluasi kurikulum ini selain memiliki peran penting dalam dunia pendidikan, jadi cukup sekian
penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.